Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam literasi digital. Sahabat semua, Bapak Ibu guru, peserta didik yang insya Allah pada kesempatan ini semua urusannya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi atau platform digital gratis yang memungkinkan kita semua untuk menyimpan, mengatur, menyajikan, dan berbagi konten dari seluruh web. Ya, dari seluruh web. Apakah itu dari YouTube, ya, konten-konten video yang ada di YouTube, kemudian artikel, Twitter, film, kemudian dari Google Classroom, dari Microsoft Teams, dari OneDrive, dari Google Drive, menggunakan Canva, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa semua dikoleksi, dikurasi dalam sebuah platform digital yang kemudian disebut dengan Wakelet. Wakelet ini kemudian kantor pusat itu di Manchester Technology Center yang ada di Manchester di negara Inggris. Wakelet sifatnya free, ya, completely. Ini merupakan sebuah platform digital yang gratis untuk digunakan oleh semua tenaga pendidik dan juga peserta didik kita. Yang kedua, Wakelet ini merupakan sebuah platform yang unlimited. Unlimited maksudnya adalah tidak ada batasan untuk menambahkan konten atau koleksi ke dalam Wakelet ini. Dan juga tidak ada batasan terhadap siapa saja yang kita ingin undang untuk berkolaborasi, membagikan ide, ya, mencipta sesuatu di Wakelet ini. Ya, dan yang ketiga, Wakelet ini sudah aman dari segi berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di dunia ini, khususnya terkait dengan privasi data. Misalnya saja terkait dengan hukum GDPR, General Data Protection Regulation, merupakan sebuah undang-undang privasi yang ada di Eropa tentang pelindungan data yang diutamakan. Kemudian juga dari undang-undang atau kebijakan FERPA, Family Education Right and Privacy Act, ya. Ini juga merupakan sebuah undang-undang yang diberlakukan untuk melindungi privasi mengenai catatan-catatan pendidikan siswa, ya, agar tidak disebarluaskan, ya, tidak dipalsukan. Jadi Wakelet free, tidak terbatas, dan juga sudah aman. Sehingga ini memungkinkan peserta didik kita, tenaga pendidik, untuk meningkatkan keterampilan abad 21 yang 5C. Ya, collaboration, critical thinking, communication, creativity, dan kurasi. Ya, inilah kemudian Wakelet yang menjadikan dia program ini sekarang sudah banyak diminati. Ya, sudah banyak diminati oleh berbagai orang. Beberapa hal terkait dengan Wakelet ini, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah menyimpan apapun. Simpan konten apapun dari seluruh web online. Artikel, video, blog, tweet, dokumen, podcast, dan lainnya. Ya. Pokoknya tandai apapun yang ditemukan di internet. Itu. Save anything. Yang kedua,
atur dan koreksi, atur dan koleksi, atur dan kurasi. Ya, kalau sudah ditandai tadi, ya, kemudian kita juga bisa menambahkan berbagai konten digital, apakah itu berupa gambar, video, tautan, teks, dan lainnya. Juga bisa ditambahkan online maupun offline, kita bisa upload. Ya, itu semua kita atur dan semua kita bisa tambahkan. Kemudian kolaborasi. Ya, kita bisa mengundang orang lain untuk berkolaborasi dalam koleksi kita untuk berbagi ide, inspirasi dan pengetahuan, menciptakan ruangan-ruangan yang lebih bermakna, ruang-ruangan hidup di mana siswa, komunitas kita dapat bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang menakjubkan. Dan yang keempat, langkah terakhir itu adalah present, ya, menyajikan dan membagikan. Koleksi yang kita sudah buat di Wakalet ini, kita bisa bagikan tautannya, dan bahkan juga bisa dibagikan karena ini sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi-aplikasi favorit Anda. Tampilan daripada Wakalet ini, ketika kita menyajikannya, itu ada beberapa tampilan, mode tampilan. Yang pertama ada untuk memamerkan koleksi-koleksi kita, ya, yang sudah kita buat tadi, yang kita sudah simpan, kita atur, kita kurasi, itu dipamerkan, ya, dalam beberapa bentuk tampilan. Ada tampilan media, ada kompak, ada grid view, ada mood board, dan ada kolom. Ya, itu beberapa tampilan-tampilan yang disiapkan oleh Wakalet supaya lebih artistik kelihatan. Wakalet ini kemudian juga ternyata sudah terintegrasi dari berbagai platform-platform, ya, kita lah. Katakanlah mungkin Google Classroom, OneDrive, Google Drive, Facebook, Twitter, apalagi beberapa aplikasi video, ya, Flip misalnya, OneNote, kemudian Canva, Sway, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu sudah terhubung atau sudah terintegrasi dengan Wakalet. Sehingga dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi tersebut, maka itu bisa membangkitkan atau meningkatkan kerja-kerja kita, menambahkan konten dan berbagi koleksi dengan lebih mudah. Nah, bagaimana outcome daripada pembelajaran dengan menggunakan Wakalet ini? Ya, di antaranya adalah ini merupakan sebuah cara cepat dan mudah untuk menangkap dan berbagi sumber belajar. Kita bisa menciptakan ruang-ruang belajar yang visual, yang menarik untuk siswa-siswa kita. Ini juga merupakan cara untuk merampingkan penyampaian kurikulum, ya. Juga merupakan sebuah bentuk kita untuk mengaktifkan, memberdayakan kewarganegaraan dan keterampilan digital peserta didik kita. Ya, juga merupakan sebuah cara tercepat dan termudah untuk berkolaborasi dalam berbagai proyek-proyek penelitian, ya, proyek grup, atau mungkin sekarang ini Wakalet bisa menjadi salah satu alternatif atau wadah untuk berkolaborasi dalam membuat misalnya P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya karena ini ada kolaboratifnya, interaktif juga, sehingga merupakan sebuah cara yang menyenangkan untuk meningkatkan engagement dan kinerja siswa kita. Ya, ada beberapa fitur utama di dalam Wakalet ini. Yang pertama tadi adalah kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain di dalam koleksi yang kita sudah buat. Ya, dalam berbagi proyek-proyek kelompok misalnya, membuat papan refleksi misalnya, kita bisa membuat ruang-ruang kolaboratif untuk ruang-ruang kelas dan komunitas belajar kita. Kemudian ada fitur namanya Immersive Reader.
pembaca imersi. Dan ini sudah ditranslate, diterjemahkan teks itu oleh Wakalet ke dalam lebih dari 60 bahasa yang berbeda. Ya, ini sangat hebat, sangat bagus untuk inklusivitas dan untuk kesetaraan. Kemudian ada namanya copy collection. Jadi koleksi yang kita buat itu bisa di-copy oleh orang lain, bisa dimodifikasi, bisa di-custom, tentunya seizin dengan kita. Kemudian Wakalet juga ini bisa kita sematkan di berbagai platform digital lainnya juga. Misalnya kita bisa sematkan di situs kita, bisa kita sematkan di blog kita, bisa kita sematkan di LMS yang kita sudah miliki, ya, embed collection. Itu 4 fitur utama daripada Wakalet. Selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan oleh guru dengan menggunakan Wakalet ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru kita di dalam menggunakan Wakalet, ya. Jadi Wakalet ini memungkinkan guru, ya, tenaga pendidik untuk mengubah materi dan sumber belajar Anda menjadi koleksi-koleksi yang interaktif, lebih menarik, yang kemudian bisa kita bagikan ke siswa peserta didik kita, komunitas-komunitas belajar kita, ya. Koleksi bisa apa saja dan untuk siapa saja. Bisa dalam bentuk misalnya buletin, ya. Wakalet juga bisa untuk mengumpulkan berbagai sumber daya, sumber belajar, bisa digunakan sebagai rencana pembelajaran, membuat RPP, bisa menggunakan Wakalet ini, dan ini juga merupakan sebuah solusi atau alternatif dalam membuat RPP, karena dengan RPP misalnya di bagian awal, kemudian diikuti dengan materi-materi di bawahnya, ini akan lebih interaktif dan lebih menarik, dan tentunya lebih visual, lebih menarik untuk disampaikan kepada peserta didik kita. Juga untuk mendokumentasikan portofolio digital kita. Ya, Wakalet ini sangat bagus untuk mendokumentasikan portofolio kita yang digital. Kemudian, ya, pembelajaran interaktif sangat mendukung untuk kegiatan, untuk aplikasi Wakalet ini, dan juga untuk berbagai riset-riset kelompok bisa menggunakan Wakalet ini. Itu tadi adalah Wakalet yang bisa digunakan untuk tenaga pendidik. Bagaimana dengan siswa-siswa kita? Siswa dari segala usia dapat menggunakan Wakalet. Dari siswa dari berbagai kelompok belajar, usia belajar, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bisa menggunakan Wakalet untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan keterampilan abad 21 mereka. Kolaborasi, critical thinking, komunikasi, kreativitas, dan kurasi, dan menampilkan karya-karya mereka dengan cara-cara yang menarik. Sehingga Wakalet ini sangat cocok untuk siswa-siswa kita. Di antaranya sebagai wadah untuk asesmen submission atau penyerahan tugas, diskusi kelas, ya, penelitian-penelitian kelompok, portofolio digital, clipping digital juga, ya, yang selama ini kita hanya menggunakan misalnya yang konvensional, yang membuat clipping, menggunting majalah, menggunting koran, kemudian ditempelkan di buku. Nah, ini dengan menggunakan Wakalet, dengan berbagai konten yang sudah tersedia di internet, itu kita bisa membuat clipping digital. Ya, penelitian proyek dan juga untuk penugasan, ini bisa dilakukan di Wakalet. Bisa menampilkan momen, bisa menampilkan pencapaian-pencapaian terbaik siswa-siswa kita, sehingga kemudian itu bisa diterapkan dalam kehidupan selanjutnya. Ya, selain untuk guru, siswa, juga Wakalet ini bisa digunakan untuk pustakawan, bisa digunakan oleh tenaga-tenaga fungsional lainnya. Ya, di antaranya sebagai pusat sumber daya, ya, sebagai buletin tentunya,
perpustakaan digital juga bisa, ya, sebagai media, ya, untuk mempromosikan sekolah, ya, mempromosikan event-event, ya, berbagai konten-konten media-media digital yang dimiliki oleh sekolah, boleh menggunakan Wakalet. Sangat simpel penggunaannya. Sumber daya untuk orang tua, dan bisa juga menjadi wadah untuk feedback, ya, untuk menerima umpan balik dari orang tua maupun masyarakat kita yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Ya, dalam Wakalet ini kita bisa mengaktifkan kelas kita dengan lebih interaktif. Kenapa? Karena dengan mengurangi sumber daya tadi, ya, misalnya guru, ya, tadi mengkoleksi, misalnya katakanlah dalam satu tema pembelajaran, katakanlah astronomi, guru bisa mengkurasi, mengoleksi berbagai bentuk atau berbagai macam konten-konten digital dimasukkan di situ, sehingga lebih menarik. Ada teksnya, ada videonya, ada gambarnya, mungkin sudah ada berbagai ulasan-ulasan lainnya, berbagai artikel-artikel lainnya, itu dikoleksi. Nah, kemudian bisa juga siswa kita diajak untuk berkolaborasi. Ya, Wakalet juga bisa lebih interaktif pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode-metode kita. Jadi, Wakalet ini bisa mengaktifkan kelas kita lah, ya. Selain tadi karena bisa mengurangi sumber daya, juga ini bisa menjadi sebuah lesson planning, ya, rencana pembelajaran, ya. Kemudian juga student assessment, ya, sebagai penugasan siswa. Jadi ini bisa menantang peserta didik kita untuk melakukan misalnya penelitian-penelitian digital, mendongeng, storytelling, kemudian keterampilan berpikir siswa, itu bisa dilakukan. Dengan cara misalnya membuat penugasan di Wakalet, ya, katakanlah yang simpel, kita memberikan tugas kepada siswa kita untuk misalnya menjelaskan definisi sesuatu, atau meminta pendapat siswa kita terhadap sesuatu. Ya, katakanlah misalnya kita memberikan penugasan kepada siswa kita, apa atau bagaimana, atau apa yang Anda ketahui tentang hoax misalnya, ya, dan bahayanya bagaimana, ya. Minta siswa untuk memberikan penjelasan. Menggunakan Wakalet, siswa bisa merekam dirinya sendiri, ya, apakah menggunakan misalnya aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Wakalet, atau mungkin, ya, merekam dulu di luar aplikasi Wakalet, kemudian diupload. Banyak cara untuk itu, ya. Wakalet bisa digunakan sebagai wadah untuk penugasan siswa. Ya, tentunya juga Wakalet bisa mengaktifkan kelas kita dengan menggunakan newsletter, ya, newsletter kelas atau buletin kelas, Siswa-siswa kita misalnya, ya, disuruh semua membuat atau mengumpulkan semua aktivitas, ya, aktivitas si A, si B, si C dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan kelas, misalnya dalam membersihkan, dalam bekerja sama, itu semua bisa dijadikan buletin digital dengan menggunakan Wakalet tersebut, ya. Wakalet ini memang juga membantu kita untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa terhubung dengan berbagai tenaga pendidik, dengan berbagai peserta didik lainnya di seluruh dunia. Karena itu, Wakalet mempunyai beberapa program. Di antaranya ada program komunitas, ya, Wakalet Community, kemudian ada untuk leadernya, kemudian ada duta besar, dan juga ada ambasador untuk siswa. Dan juga ada program khusus untuk sekolah atau Wakalet School. So, bagaimana kita menggunakan Wakalet ini? Boleh menggunakan smartphone, boleh menggunakan laptop atau komputer isinya. Mari selanjutnya kita bersama membuat akun di Wakalet
dan kemudian membuat koleksi atau project di Wakelet. Baik, saatnya kita untuk membuat akun di Wakelet. Ya, pertama-tama silahkan akses websitenya https://wakelet.com ya. Kemudian dibuka, kemudian pertama ya kita sign up untuk mendaftarkan akun ya, sign up for free. Selanjutnya boleh dipilih beberapa pilihan untuk mendaftarkan, boleh menggunakan akun emailnya Google, Microsoft, Facebook, atau Clever, atau mendaftar dengan menggunakan email. Kita menggunakan email ya. Misalnya nama saya ya, misalnya ya. Kemudian passwordnya apa? Ya. Nah, kemudian passwordnya harus lebih dari ya kurang dari 8. Kemudian masukkan tanggal lahirnya. Ya, kemudian silakan create your akun ya. Kan save, login, sukses. Nah, ini. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan informasi, di antaranya ini apakah sebagai pendidik, sebagai siswa, atau mungkin bisnis, ya wirausaha, atau yang lainnya. Kita masukkan atau pilih saja edukator. Silakan masukkan, pilih Indonesia. Ini Indonesia. Ya, kemudian apakah di TK atau mungkin di SD, pilihlah di sini untuk di mana Anda mengajar. Apakah secondary school, high school, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian done. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah membuat akun dan sudah bisa untuk menggunakan Wakelet. Yuk kita mulai membuat sebuah koleksi kita. Create ya, jadi pertama-tama untuk membuat koleksi silahkan create collection. Ya, ini ada beberapa tutorial tentang itu ya. Yang pertama adalah bagaimana memasukkan judul ya. Masukkan judul, misalnya portofolio saya. Sini bisa ditambahkan deskripsi ya. Kemudian di sini adalah beberapa menu untuk menambahkan koleksi-koleksi kita. Ini adalah untuk copy paste link atau URL di sebelah sini ya. Kemudian di sini untuk menuliskan teks seperti ini, teks-teks yang bisa dimasukkan. Sebelah sini untuk memasukkan gambar, apakah untuk mengupload dari komputer atau PC kita, mendesain gambar menggunakan Canva, atau mungkin memilih gambar dari Giphy dan Unsplash.
Ya, kemudian ini adalah bookmark. Ini adalah beberapa, misalnya ada beberapa artikel-artikel online yang sudah kita tandai, maka akan masuk di sini. Kemudian di sini juga ada PDF. Boleh memasukkan PDF. Yang di sini ada beberapa menu lagi, memasukkan beberapa dari Twitter. Ya, kemudian klip video, apakah mau mengirimkan langsung, ya, merekam langsung, ataukah mengupload video yang ada. Kemudian ini dari YouTube, dari Google Drive, dari OneDrive, dan Adobe Express. Inilah beberapa menu, ya, beberapa menu yang bisa digunakan di dalam kita membuat koleksi-koleksi di Wakalet. Nah, ayo kita coba dengan menggunakan misalnya YouTube. Ya, maka tadi setelah klik YouTube, maka kita masukkan misalnya Pandu Digital. Nah, akan masuk ada beberapa misalnya tentang itu, ya, maka silahkan memilih misalnya salah satu di antaranya terkait dengan Pandu Digital. Misalnya ini, akan keluar beberapa apa yang kita tandai tadi. Singkatnya adalah untuk memasukkan berbagai koleksi itu dengan menggunakan item-item yang ada di sini. Selanjutnya, untuk berbagi itu silakan klik share. Kemudian boleh memilih ini ya untuk allow sharing, publish to your profile. Kemudian memilih salah satunya, apakah copy linknya atau menggunakan QR code atau menggunakan penyematan atau mungkin langsung ke Google Classroom-nya atau mungkin langsung ke Microsoft Teams-nya. Juga untuk berkolaborasi juga ada di sini. Jadi untuk berkolaborasi silahkan mengundang orang lain, apakah menggunakan copy link atau menggunakan join kode atau mungkin menggunakan QR code atau langsung di Google Classroom atau di Microsoft Teams-nya. Atau juga boleh mengundang dengan menggunakan email atau username yang ada Wakaletnya. Demikian untuk membuat akun dan secara singkat membuat koleksi di Wakalet. Terima kasih. Itulah cara pembuatan akun di Wakalet. Bagaimana kita juga membuat sebuah koleksi, bagaimana kita melakukan kolaborasi, ya, mengundang orang lain untuk berkolaborasi, bagaimana kita berbagi koleksi kita kepada orang lain, ya, kita sudah lakukan. Mudah-mudahan hal tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pertemuan kita pada saat ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya di channel kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi digital.